Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pasti kabarnya dahsyat dan luar biasa karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita angkat pujian dulu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami hari ini dan selamanya. Dan hari ini kami juga bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah melalui online Tuhan. Tapi kami tahu Allah selalu memberkati kami dimanapun berada. Melalui ibadah online pun Tuhan juga memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Adik-adik, Tuhan itu selalu hadir bagi kita. Baik dalam keadaan kita sedih, baik dalam keadaan suka, Dia tetap selalu ada bagi kita. Kita angkat pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput
Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, Aku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu memberikan kekuatan, menyegarkan kami, dan membuat kami semakin mengerti bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu memperdulikan kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kalau minggu lalu kita cerita tentang bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar Mesir. Walaupun yang tadinya banyak tantangan yang mereka hadapi. Raja Firaun menghambat mereka untuk keluar. Tapi Tuhan dengan cara yang ajaib membuat Raja Firaun akhirnya menyerah dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi bagaimana cerita keselanjutannya? Bagaimana perjalanan mereka menuju kampung halaman mereka? Mari kita dengarkan ceritanya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, adik-adik, bagaimana bangsa Israel dapat perlindungan, dapat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di padang gurun, Tuhan menyatakan kehadirannya melalui tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api inilah yang menuntun mereka berjalan kemana mereka berjalan, ke kiri atau ke kanan, melalui tiang awan, tiang api. Dan tiang awan, tiang api ini membuat bangsa Israel juga pada malam hari enggak merasa kedinginan. Dan pada waktu siang hari mereka enggak kepanasan. Bahwa Tuhan hadir bagi bangsa Israel. Waktu itu juga orang-orang Mesir, Raja Firaun murka. Mereka tidak terima kalau bangsa ini keluar dari Mesir. Dan mereka menyuruh pasukannya mengejar. Wah, pada waktu itu apa yang terjadi tadi? Bangsa Israel terdesak. Wow, pasukan sudah semakin mendekat, tapi di depan laut. Aduh, bangsa Israel bersungut-sungut. Hei Musa, apakah engkau ingin membunuh kami di sini? Akhirnya Musa datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membukakan jalan. Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut Tebraun. Akhirnya laut itu terbelah. Wow, dahsyat enggak Tuhan itu? Dahsyat dong. Hebat enggak Tuhan itu? Hebat. Akhirnya bangsa Israel selamat dari pengejaran, tapi musuhnya tenggelam. Dari sini adik-adik kita belajar bahwa kita bersyukur kita punya Allah di dalam Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang berkuasa. Dia pemilik
bumi ini, Dia juga pemilik surga. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus tetap percaya pada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik punya masalah, datangnya harus kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau adik-adik sedang sakit, datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan saya, sembuhkan kedua orang tua saya. Tuhan pun akan menyembuhkan. Dan Tuhan juga akan memakai dokter untuk memberikan obat. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang selalu berserta dengan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Buat cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan lagi melalui cerita firman Tuhan bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas di atas segala sesuatunya Tuhan. Kami sangat bangga Tuhan mempunyai Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Dan hamba hari ini berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka di dalam kesehatan mereka, di dalam aktivitas mereka, bahkan studi mereka diberkati. Dan kedua orang tua mereka juga pelihara mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran di dalam mereka mendidik adik-adik, supaya adik-adik ini menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua, membanggakan gereja, dan membanggakan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Biarlah kemuliaan Allah nyata bagi bangsa Indonesia. Biar Engkau Allah juga memulihkan bangsa Indonesia dari COVID-19. Sehingga COVID-19 ini boleh diangkat, bahkan boleh berhenti penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan memberkati, biarlah melalui gereja GMI Kanaan kami boleh bertumbuh dan mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7, demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.